kita tulis dengan spesifik adalah apa objek yang mau kita modelkan ya. Objek yang mau kita modelkan itu apa ya. Di sini kita tulis dengan jelas yang mau kita modelkan adalah populasi kijang yang hidup di suatu cagar alam ya. Jadi kijangnya hidup secara bebas tapi dalam sebuah cagar alam ya. Jadi cagar alam itu kan punya kawasan tertentu ya, punya batas-batas kawasannya ya. Dia hidup di situ dan tidak berinteraksi dengan dunia di luar cagar alam ya. Artinya segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kijang itu dipengaruhi oleh yang ada dalam cagar alam itu ya. Tidak ada interaksi antara kijang dengan spesies atau populasi lain di luar cagar alam itu. Jadi nanti lebih memudahkan kita dalam memodelkan ya. Setelah objek kita tentukan atau kita definisikan dengan jelas, langkah berikutnya kita menentukan tujuan pemodelan kita apa yang mau kita tuju dengan membuat model itu ya. Nah di sini kita tulis tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran jumlah populasi kijang dari waktu ke waktu, khususnya pada masa yang akan datang ya. Itu tujuannya ya, untuk memperoleh gambaran jumlah populasi kijang dari waktu ke waktu. Ya, jadi sekedar memperoleh gambaran ya. Ini modelnya model apa namanya kemarin yang untuk memperoleh gambaran itu ya, model basis ya, model yang kita gunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu objek ya. Nah setelah kita menentukan tujuan, langkah berikutnya yang ketiga adalah kita mendata faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan populasi kijang atau yang mempengaruhi jumlah populasi kijang di cagar alam tersebut ya. Kita data ya, populasi kijang itu bertambah dan berkurang karena apa ya. Kalau populasi itu kan cuma bisa nambah tetap atau berkurang ya. Nah jadi kita lihat, kita data dia bertambah dan berkurang karena apa. Nah, itu kita data semuanya ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kita data semuanya. Yang pertama kita mulai dengan faktor-faktor yang menambah jumlah populasi kijang. Ada dua, yang pertama kelahiran ya, kalau kijang induk melahirkan anak berarti populasinya bertambah. Yang kedua imigrasi ya. Imigrasi itu berarti kijang dari luar cagar alam dimasukkan ke cagar alam ya oleh pengelola cagar alamnya itu. Nah itu juga akan menambah populasi kijang ya. Nah berikutnya kita data faktor yang mempengaruhi berkurangnya populasi kijang, yang mengurangi populasi kijang. Ada apa? Ada kematian ya. Kematian maksudnya kematian alami ya, mati karena sudah tua atau sudah takdirnya mati ya. Yang kedua karena emigrasi ya, ada beberapa ekor kijang yang dikeluarkan dari cagar alam itu ya oleh pengelola cagar alamnya, itu namanya emigrasi. Kemudian yang ketiga yang pasti terjadi di semua makhluk itu ya, yaitu keterbatasan sumber makanan ya, bahwa cagar alam itu punya keterbatasan dalam menyediakan sumber makanan bagi populasi kijang ya. Tidak bisa populasi kijang berapapun itu mampu ditampung oleh cagar alam itu ya. Pasti cagar alam punya keterbatasan ya. Jadi kita bisa menghitung jumlah maksimal kijang yang mampu ditampung oleh sebuah cagar alam ya. Nah jumlah maksimal kijang yang mampu ditampung oleh suatu cagar alam itu disebut sebagai carrying capacity ya, nanti ada penjelasannya ya. Nah carrying capacity itu terkait dengan ketersediaan sumber makanan yang ada di dalam habitat hidup ya, baik itu Tuhan, hewan maupun manusia itu ya punya batas, alam punya batas dalam menyediakan kebutuhannya ya. Yang keempat karena bencana alam ya, bisa jadi mengurangi populasi kijang. Yang kelima karena ada wabah penyakit. Yang keenam karena berkijang tapi dengan legal ya. Yang ketiga adanya pemangsa atau presnya menambah jumlah populasi, maupun yang pengaruhnya itu negatif, yaitu mengurangi jumlah populasi. Pada intinya yang berpengaruh
baru kita data semuanya ya. Meskipun belum tentu nanti kita masukkan ke dalam model kita, tapi kalau dia berpengaruh, kita tahu ya sebagai sebuah informasi ya, informasi awal bagi kita. Oke ya, sebentar saya mengupdate beberapa yang masuk terlebih dahulu. Nah, setelah kita data semua faktor yang mempengaruhi, langkah yang keempat adalah kita menyusun asumsi ya. Tentu kalau semua faktor yang mempengaruhi itu kita masukkan ke dalam model kita nanti akan menjadi sangat kompleks ya, dan menjustifikasi tidak berpengaruh gitu ya. Kita mengeluarkan faktor-faktor yang mempengaruhi objek dengan alasan tertentu beserta dengan sumber-sumber referensinya ya. Jadi faktor-faktor tadi harusnya mempengaruhi, tetapi kita anggap tidak mempengaruhi gitu ya. Tentunya anggapan kita itu tidak sekedar anggapan asal anggapan ya, tapi harus alasan tertentu, harus dengan alasan tertentu, alasannya yang logis ya, dan alasan itu didukung oleh sumber-sumber yang terpercaya, oleh referensi yang terpercaya ya, gitu ya. Jadi itu yang namanya asumsi ya. Asumsi itu berarti kita menganggap sesuatu yang harusnya mempengaruhi menjadi tidak berpengaruh gitu ya, dengan alasan tertentu yang dikuatkan dengan referensi tertentu gitu ya. Jadi nanti kalau Anda membuat asumsi, jangan lupa alasannya apa, referensinya mana ya. Alasannya apa, referensinya mana. Itu harus diingat ya, tidak boleh sekedar mengeluarkan faktor-faktor saja, tapi harus ada alasan yang kuat, harus ada referensi yang terpercaya. Nah, misalkan untuk faktor-faktor tadi kita data ya, faktor yang menambah ada 2, faktor yang mengurangi ada 8, jadi ada 10 faktor ya. Nah, dari 10 faktor yang mempengaruhi populasi kijang, kita asumsikan faktor-faktor di bawah ini tidak berpengaruh ya, ada 8, jadi yang tidak berpengaruh ada 8 ya. Nah, tentunya besok sekali lagi kalau Anda menyusun asumsi, jangan hanya menyebutkan saja yang tidak berpengaruh apa, tapi harus disertai dengan ya, alasan yang jelas, logis, rasional, dan referensi yang terpercaya. Sehingga dari 10 faktor ini hanya ada 2 faktor yang kita libatkan, yaitu apa? Kelahiran dan kematian ya. Yang lainnya kita anggap tidak berpengaruh ya. Nah, kemudian langkah yang kelima itu adalah membentuk model matematika ya. Membentuk model matematika berdasarkan faktor yang tetap masih kita anggap berpengaruh tadi ya. Nah, apa sih sebenarnya membentuk model matematika itu? Membentuk model matematika adalah mencari kesaling terkaitan antar faktor yang mempengaruhi objek pemodelan ya. Jadi mencari hubungan kesaling terkaitan antar faktor yang mempengaruhi objek yang kita modelkan. Dalam hal ini objeknya karena kijang ya, atau populasi kijang, berarti ketika kita memodelkan populasi kijang di suatu cagar alam, itu artinya kita mencari kesaling terkaitan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi populasi kijang itu ya. Nah, dalam matematika kesaling terkaitan antar faktor itu dinyatakan dalam suatu operasi matematika ya. Suatu operasi matematika ya, biasanya operasinya dalam bentuk fungsi ya, dalam bentuk fungsi, baik fungsinya fungsi aljabar maupun fungsi diferensial ya. Biasanya kalau objeknya itu dinamis ya, objeknya itu berubah-ubah, seperti populasi itu kan dinamis ya, dia berubah-ubah, maka disajikan dalam bentuk fungsi persamaan diferensial. Nah, secara umum kesaling terkaitan antara faktor tersebut dapat digambarkan dengan bagan ini ya, dinamika populasi kijang, si kijang ya.
Jadi dinamika populasi itu bukan jumlah populasinya, tapi perubahan populasinya ya. Perubahan populasi kijang itu kan berarti faktor-faktor yang mempengaruhi penambahan populasi dikurangi faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan populasi. Itu ya. Nanti itu kita jabarkan dalam bentuk persamaan ya. Nah, setelah itu kita definisikan, misalkan KT itu adalah jumlah populasi kijang pada saat T ya, dalam 4 tahun. Alfa angka kelahiran populasi kijang. Beta angka kematian populasi kijang ya. Alfa ya, alfa itu angka kelahiran ya. Angka kelahiran itu adalah parameter yang menyatakan proporsi dari jumlah bayi yang dilahirkan dibandingkan dengan seluruh individu yang ada dalam namanya angka kelahiran ya, dalam populasian ya. Nah, dari persamaan yang tanda bintang ya, itu kita bisa mengkonstruksikan model matematikanya ya. Dinamika populasi kijang berarti kan perubahan ya, dinamika itu kan perubahan naik turunnya ya, atau bertambah berkurangnya. Naik turunnya populasi kijang atau bertambah berkurangnya populasi kijang itu kita nyatakan dengan dkt dt ya, diferensial dari kt terhadap t, turunan dari kt terhadap t ya. Kenapa dinyatakan dengan turunan? Karena turunan itu menyatakan perubahan ya. Masih ingat ya, ketika Anda belajar turunan itu kan mengukur perubahan ya. Ada fungsi jarak kalau diturunkan kan jadi fungsi kecepatan ya. Masih ingat ya? Jarak diturunkan jadi kecepatan diturunkan jadi apa? Percepatan ya. Nah, kenapa jarak diturunkan jadi kecepatan? Karena kecepatan itu rumusnya jarak per waktu kan. Nah, gitu ya. Jadi perubahan jarak terhadap waktu itu disebut sebagai kecepatan ya. Maka dilambangkan dalam bentuk diferensial ya, atau turunan ya. Jadi dinamika populasi kijang itu kita lambangkan dengan turunan ya, dkt dt. Sama dengan faktor-faktor yang menambah populasi kijang. Faktor yang menambah populasi kijang tadi apa? Kelahiran ya, berarti alfa dikalikan kt. Apa itu angka kelahiran? Kt itu jumlah populasi kijangnya ya. Cuma satu itu yang pengaruhi penambahannya ya, cuma kelahiran saja. Kemudian setelah itu kita kurangkan dengan faktor-faktor yang mengurangi populasi kijang. Apa itu? Kematian. Jadi dikurangi beta dikalikan kt. Beta adalah angka kematian populasi kijang, kt adalah jumlah populasi kijang pada saat T ya. Jadi artinya alfa dikalikan kt itu artinya jumlah yang lahir itu proporsional dengan populasi kijangnya ya. Kalau populasi kijangnya semakin baik itu proporsional terhadap kijangnya ya. Semakin banyak kijang yang mati juga semakin banyak gitu ya. Semakin sedikit kijang yang mati juga semakin sedikit. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai model matematika ya. Dkt dt sama dengan alfa kt dikurangi beta kt. Itu disebut sebagai model matematikanya ya. Model matematika kita masih dalam bentuk persamaan diferensial ya. Tadi yang kita inginkan apa? Yang ingin kita hitung adalah ini ya, tujuan kita kembali ke tujuan. Tujuan kita adalah memperoleh gambaran jumlah populasi kijang dari waktu ke waktu. Kita ingin tahu jumlah populasi kijang. Nah, jumlah populasi kijang itu lambangnya KT ya. KT itu jumlah populasi kijang pada saat T. Berarti yang ingin kita ketahui itu KT-nya ya. Di sini kita baru tahu dkt dt-nya, perubahan KT-nya. Jadi yang ingin kita ketahui bukan perubahan KT-nya, tapi KT-nya itu ya. Maka ya dari dkt dt untuk mendapatkan KT kita integralkan ya. Jadi intinya persamaan diferensial ini harus kita integralkan agar mendapatkan solusinya. KT-nya sama dengan berapa ya? Rumus eksplisit untuk KT-nya. Nah, ya. Oh ya, sebelumnya ini alfa
KT dikurangi beta KT bisa kita sederhanakan menjadi gamma KT ya. Dengan gamma itu adalah alfa min beta ya, dan gamma itu disebut sebagai angka kelahiran bersih ya. Angka kelahiran dikurangi dengan angka kematian itu disebut sebagai angka kelahiran bersih ya. Nah, kita sudah dapat modelnya ya. DKT DT sama dengan gamma KT itu juga modelnya yang piring. Nah, setelah mendapatkan modelnya, kita mencari solusi modelnya. Kenapa kita modelnya? Karena yang ingin kita cari itu adalah KT-nya ya. Fungsi KT-nya. Karena fungsi KT itu menyatakan jumlah kijangnya pada data AP ya. Nah, untuk mencari fungsi KT-nya ya pertama kita selesaikan ya dengan cara mengintegralkan ya. Sebelumnya kita pindah dulu ya, KT-nya kita pindah ke kanan. Integral DKT KT sama dengan integral gamma dt ya. Hasilnya ln KT sama dengan gamma T plus T. Kita kalikan kedua ruas dengan E ya, menjadi E pangkat ln KT sama dengan E pangkat gamma T plus T ya. E pangkat ln KT itu menjadi KT, kemudian yang di ruas kanan menjadi E pangkat gamma T dikalikan E pangkat C ya. Nah, itu solusinya ya. Disebut sebagai solusi umum karena masih mengandung konstanta yang umum ya. KT sama dengan E pangkat gamma T dikalikan E pangkat C. Untuk mendapatkan konstanta yang khusus, kita masukkan untuk T sama dengan 0, kita peroleh K0-nya sama dengan K0 ya. Nah, itu adalah solusi modelnya ya. Solusi modelnya, kasih solusinya. Langkah berikutnya, kita tadi solusi model kita, memaknai ya, menafsirkan solusi model kita ya. Nah, tadi berdasarkan solusi modelnya, populasi kijang dari waktu ke waktu dinyatakan dengan persamaan KT sama dengan K0 dikalikan E pangkat gamma T ya. Nah, jadi ini tergantung gamma ya, kondisi fungsinya, kondisi KT itu tergantung gamma. Kalau gammanya positif bagaimana? Kalau gammanya positif, maka jumlah populasi kijang akan terus bertambah hingga tak terbatas, ya kan? Kan fungsi eksponensial kan dia akan naik terus ya tanpa ada batasnya ya. Nah, jadi jumlah populasi kijangnya semakin lama akan semakin banyak sampai akhirnya jumlah kijangnya tak terbatas ya. Sampai akhirnya jumlah kijangnya tak terhingga ya. Di suatu cagar alam itu jumlah kijangnya tak terhingga. Nah, kira-kira interpretasi ini sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya belum? Bahwa jumlah kijang di cagar alam tersebut pada suatu waktu akan menjadi tak terhingga ya. Nah, tentu ini tidak realistis ya, tidak akurat ya, karena tidak mungkin jumlah populasi kijang kok sampai tak terhingga itu ya. Tidak ada di dunia ini jumlah suatu populasi hewan yang memenuhi suatu habitat yang kemudian dia bisa hidup di situ berapapun jumlah populasinya, kan tidak ada ya. Jangankan kijang ya, populasi yang paling sederhana ya, hewan satu sel amuba itu ya, yang pertumbuhannya dengan membelah diri, itu pun kita lihat di dunia ini tidak ada satu tempat di dunia ini yang
penuh dengan amuba ya. Tidak ada ya. Amuba itu bahkan tidak bisa kita lihat ya. Nah, kalau amuba saja terbatas, apalagi seperti atas jumlahnya tidak mungkin tidak terbatas ya. Nah, yang pangkalan 0 dikalikan pangkalan W ini adalah yang sebenarnya, sehingga perlu selesaikan masalah kita atau dari mana kita merevisi model kemarin ya. Nah, dari bagian ini kita merevisi, mungkin ada asumsi yang ada faktor yang harusnya terlibat tapi kita anggap tidak terlibat. Nah, itu yang akan membuat model kita menjadi buruk ya. Nah, berarti kita mulai merevisi model. Faktor keterbatasan sumber makanan itu kita masukkan ke dalam model. Keterbatasan sumber makanan itu kita masukkan ke dalam model ya. Kenapa? Karena ya tadi ya, tidak ada satupun alam, satupun habitat di dunia ini yang bisa menampung berapapun jumlah suatu spesies ya. Alam itu punya keterbatasan dalam menampung ya. Demikian juga cagar alam itu punya keterbatasan dalam menampung kijang ya. Tidak bisa kijang dalam jumlah berapapun mampu ditampung, itu tidak bisa, pasti ya ada keterbatasan ya. Khususnya keterbatasan dalam menyediakan sumber makanan ya. Maka faktor keterbatasan sumber makanan itu kita masukkan ke dalam model ya. Nah, kita definisikan C itu adalah carrying capacity ya. Carrying capacity itu adalah jumlah individu maksimal yang dapat hidup dalam suatu lokasi ya. Itu namanya carrying capacity ya. Jumlah individu maksimal yang bisa hidup atau yang dapat ditampung oleh suatu habitat atau lokasi ya. Nah, maka KT dibagi C ya. KT itu kan jumlah populasi kijang, dibagi dibagi C. C itu kan carrying capacity ya, jumlah kijang maksimal yang bisa ditampung di cagar alam. Berarti kalau KT dibagi C itu adalah bagian dari cagar alam yang telah dihuni oleh KT, ya kan? Kalau misalkan C-nya 100, KT-nya jumlahnya ada 30, berarti kalau 30 per 100 ya, itu kan 30%, itu kan berarti bagian dari cagar alam yang telah dihuni oleh KT. Berarti bagian sumber makanan yang telah dipakai oleh KT ya. Maka kalau 1 dikurangi KT per C itu berarti bagian dari cagar alam yang masih kosong atau sumber makanan yang belum dikonsumsi, terbatasan 1 min KT per C. Maka kita peroleh model yang baru. Kalau tadi DT sama dengan gamma T saja, gamma KT, sekarang gamma KT itu kita kalikan dengan tadi ya, dengan ketersediaan sumber makanan atau keterbatasan sumber makanan. Kenapa kok dikalikan tidak dijumlahkan? Karena kalau dijumlahkan itu kan berarti dia sejajar ya, antara kelahiran dan keterbatasan makanan sejajar. Padahal dua-duanya itu mempengaruhi secara internal ya. Jadi seperti proporsi ya, seperti persentase itu ya, sehingga harus kita kalikan. Jadi kita peroleh model DKT DT sama dengan gamma KT dikalikan 1 min KT per C ya. Nah, itu dari situ bisa kita sederhanakan ya, kita operasikan ya. 1 ditulis dengan C per C, kemudian menjadi gamma KT dikalikan C min KT per C ya, sama dengan DKDT sama dengan gamma KT dikalikan C. Kemudian kita cari solusinya ya, kita integralkan ya, kita menggunakan apa itu, integral fungsi pecah rasional itu ya, masih ingat ya, menggunakan fungsi pecah rasional. Nanti ya ketemu solusinya ini ya,
solusi umumnya KT dibagi C min K sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat gamma T ya. Dan seterusnya sampai kita peroleh solusi akhirnya adalah KT sama dengan C1 dikalikan C dikalikan E pangkat gamma T dibagi 1 plus C1 E pangkat gamma T. Kemudian langkah terakhirnya kita tentukan C1 ya. Jalan mudahnya kita substitusi T sama dengan 0 ya. Kita peroleh C1-nya sama dengan K0 dibagi C min K0. Kita substitusikan C1-nya, kita peroleh, nah ini ya, solusinya adalah KT sama dengan K0 dikalikan C dikalikan E pangkat gamma T, kemudian dibagi C min K0 ditambah K0 E pangkat gamma T. Nah, itu adalah solusi modelnya ya. Jadi bisa Anda perhatikan dengan menambahkan satu faktor saja itu sudah rumit ya, matematiknya sudah cukup rumit ya. Apalagi kalau 10 faktor itu mau kita masukkan semuanya ya, wah itu tambah rumit lagi ya. Ini aja baru ada 3 faktor yang terlibat ya, kelahiran, kematian, dan keterbatasan sumber makanan. Itu kondisinya sudah seperti ini ya, sudah cukup rumit diselesaikan ya, meskipun ya masih bisa diselesaikan. Apalagi kalau 10-10-nya mau kita masukkan ya, itu jelas hampir tidak mungkin ya. Jadi membuat asumsi itu memang merupakan suatu keharusan ya, sudah kelaziman supaya kita mendapatkan model yang sederhana dan bisa diselesaikan, tetapi juga kita harapkan cukup akuratnya. Nah, sekarang bagaimana interpretasi dari solusinya ya? Fungsi yang terakhir ini ya, KT sama dengan K0 dikalikan C dikalikan E pangkat gamma T dibagi C min K0 ditambah K0 dikalikan E pangkat gamma T. Itu kalau kita plot dalam grafik itu bentuknya seperti ini ya. Awalnya dari K0, dari jumlah kijang pada saat 0, dia naik, kemudian dia berbelok ya, berbelok sampai mendekati garis C itu ya. Dan jumlah kijangnya atau grafik yang hitam itu tidak akan pernah menyentuh C. Jadi C itu menjadi asimptotnya ya. Jumlah populasi kijang itu tidak akan pernah menyentuh C. Karena C itu kan jumlah total populasi kijang yang mampu ditampung dalam suatu cagar alam. Itu kan memang ya benar ya. Jumlah populasi kijangnya tidak boleh melebihi C. Nah, ini cukup realistis ya, menggambarkan pertumbuhan kijang yang tidak lebih dari carrying capacity di cagar alam tersebut ya. Nah, berarti kalau sudah cukup realistis, cukup bagus, model ini bisa kita gunakan ya. KT yang rumusnya kalau T sama dengan 0 tahun ini, maka tinggal kita masukkan T-nya 1. Jumlah kijang di 2 tahun lagi berapa, kita masukkan T-nya 2. Itu sudah cukup akurat. Tapi belum bisa kita untuk gunakan untuk menghitung juga. Karena apa? Karena kita masih belum tahu berapa nilai C-nya ya. Nilai C terutama dan nilai gamanya. Gamma itu adalah alfa min beta. Parameter C, alfa, gamma ya, parameter carrying capacity-nya berapa, angka kelahirannya berapa, angka kematiannya berapa, itu belum kita tentukan ya. Maka langkah terakhir dari pemodelan itu adalah kita mengestimasi parameter ya. Kita estimasi parameter ya, berapa D-nya, berapa K-nya, berapa alfa, berapa beta gitu ya. Nah, untuk mengestimasi parameter itu butuh data ya, cukup data. Jadi kita harus mencari data. Kalau kita mau mencari C ya, mencari carrying capacity ya, kita ke cagar alam itu kita mensurvei ya cagar alam ini muat berapa kijang ya. Mungkin perlu kajian-kajian biologi, perlu diskusi dengan pakar biologi ya, perlu ya, dan seterusnya ya, banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa menentukan jumlah C-nya itu berapa. Nah, itu ya. Jadi untuk mengestimasi parameter, maka kita akan bisa mengestimasi parameter kita. Kalau kita nggak punya data,
Ya kita hanya kira-kira aja, ngawur ya, hanya pakai intuisi kita aja, dan itu ya sifatnya lemah ya. Meskipun kadang-kadang tetap harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan kita nggak bisa mensimulasikan ya, tidak bisa menghitung ya. Meskipun memang kadang-kadang harus dilakukan, tapi ya intuisi itu langkah terakhir ketika memang data itu benar-benar tidak bisa kita dapatkan ya. Kita memperkirakan angka yang kira-kira menurut ya sejauh yang bisa kita pikirkan itu layak ya untuk mengisi parameter-parameter tersebut ya. Ada yang mau bertanya? Persilahkan. Bisa dipahami yang saya sampaikan tadi? Bisa, Pak. Pak, izin Ya, bertanya, ya. Ya, silakan. apakah modulnya bisa dikirim ke grup, Pak? Terima kasih. Belum dikirim ya? Belum, Pak. Oh ya, oke. Maaf ya, saya kelupaan terus berarti ya. Saya kirim ya modulnya ya. Ya, sudah saya kirim ya, proses mengirim file ya. Nanti kalau sudah terkirim, silakan Anda download ya untuk bisa dibaca. Yang lain, ada yang mau ditanyakan? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan. Apakah model yang kita buat itu bisa diterapkan pada data yang tersedia, Pak? Sedangkan kan tadi ada beberapa asumsi yang membatasi begitu, Pak. Apakah kita tetap bisa menerapkannya kepada data yang ada? Terima kasih. Data yang ada maksudnya gimana, Mas? Misalnya seperti ini, Pak. Maksudnya data tadi yang kan, ada gimana? misalkan tadi kan populasi kijang gitu, Pak. Misalkan kalau misal kita punya populasi kijang, apakah kita bisa menerapkan model tersebut kepada data populasi kijang yang kita punya begitu, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Model itu sifatnya spesifik ya. Model, sekali lagi ya, kata kuncinya model itu spesifik ya. Dia hanya berlaku dalam objek tertentu yang kita modelkan ya. Ketika kita memodelkan objek yang lain, meskipun objeknya itu sama, itu belum tentu model yang kita modelkan tadi itu bisa dipakai juga ya. Misalkan ada dua cagar alam ya, satu di ujung kulon, satu di ujung wetan ya. Misalkan di ujung kulon itu populasinya kijang, di ujung wetan juga populasinya kijang, sama-sama kijang ya. Tapi model matematika pertumbuhan populasi kijang di ujung kulon itu bisa jadi berbeda dengan model matematika pertumbuhan kijang di ujung wetan ya. Kenapa? Karena karakteristik kehidupannya berbeda ya. Mungkin yang di ujung kulon itu tidak ada perburuan, tapi di ujung wetan ada perburuan. Kan modelnya pasti berbeda ya. Yang di ujung wetan harus mempertimbangkan faktor perburuan begitu. Di ujung kulon mungkin terjadi wabah penyakit yang menyebabkan beberapa kijang mati. Sementara di ujung wetan tidak ada wabah penyakit, kan jelas populasinya, jelas modelnya akan berbeda ya. Jadi ketika kita telah berhasil membentuk suatu model untuk sebuah objek, maka model itu hanya berlaku untuk objek kita dan belum tentu berlaku untuk objek yang lain meskipun objeknya sama begitu ya. Kecuali objek yang lain itu karakter kehidupannya benar-benar persis sebagaimana objek yang kita modelkan tadi itu, maka itu bisa dipakai gitu ya. Jadi tergantung karakteristik kehidupan dalam objek tersebut. Karena kalau kita memodelkan suatu objek itu kita
seperti memotret kehidupan objek itu dan kita sajikan hasil potret kita itu dalam persamaan matematika. Maka kalau potretnya berbeda, persamaan matematikanya juga berbeda begitu ya. Jadi kalau potretnya berbeda, model matematikanya juga pasti berbeda. Begitu ya, Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Itu tuh gimana sih Pak kayak menentukan model matematika yang awalnya itu yang mau kita gunain? Apa semua model matematikanya itu kita awalnya itu pakai turunan ya Pak? Kayak masih bingung di situ Pak. Makasih. Ya, makasih ya. Jadi saya jelaskan bahwa kenapa kita pakai turunan, karena kita itu mendeskripsikan sebuah perubahan ya. Kalau kita mendeskripsikan sebuah perubahan, maka kita menggunakan turunan ya. Kenapa menggunakan turunan? Karena turunan itu mengukur suatu perubahan ya. Nanti dibuka lagi catatan kuliah kalkulus 1 ya tentang aplikasi turunan, aplikasi diferensial atau aplikasi derivatif ya. Itu kan mengukur suatu perubahan. Tadi saya sampaikan jarak itu kalau berubah terhadap waktu kan menjadi kecepatan. Kecepatan berubah terhadap waktu menjadi percepatan. Jadi kan itu mengukur perubahan ya. Nah, karena kita ingin mengukur perubahan populasi kijang, jadi sebenarnya yang ingin kita tuju itu bukan perubahan populasi kijang, tapi jumlah populasi kijang. Cuma untuk mencari jumlah populasi kijang itu kita lewat mencari dulu perubahan populasi kijang. Setelah kita tahu perubahan populasi kijang, maka nanti kita integralkan ketemu jumlah populasi kijang. Jadi kenapa kita menggunakan atau kenapa kita menyajikan menyajikan potret kita itu, potret cagar alam, potret kehidupan kijang di cagar alam itu dalam sebuah persamaan diferensial, karena itu yang paling mudah kita lakukan. Kalau kita langsung mencari KT sama dengan berapa kan susah sekali ya, kita nggak punya jalan ke situ. Tapi kita punya jalan untuk mencari KT itu lewat turunannya dulu, lewat DKT DT-nya dulu ya. Jangan dibaca DKT per DT ya, karena per itu bukan pembagian ya. Itu adalah notasi saja ya, tapi bukan pembagian. Jadi bacanya DKT DT. Melalui turunan itu nanti kita integralkan mendapatkan fungsinya ya. Kenapa kok kita melalui turunan? Itu yang bisa kita lakukan, yaitu dengan karena perubahannya kan bisa kita ketahui ya. Kalau jumlah populasinya memang tidak bisa kita ketahui, tapi perubahan populasi itu bisa kita deteksi ya. Dia berubah karena apa? Ya berubah itu kan berarti bertambah atau berkurang kan. Jadi dia bertambah karena apa, berkurang karena apa. Nah, karena informasi itu yang bisa kita jangkau, maka itu yang kita lakukan ya. Jadi untuk menyelesaikan sebuah persoalan, kalau menggunakan matematika, itu berarti ya kita melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan dulu apa yang kita lakukan. Jalannya begitu ya, jalannya mendeskripsikan dulu perubahannya, kemudian berdasarkan perubahan itu kita bisa menentukan jumlah populasinya. Kira-kira begitu, bisa dipahami? Bisa Pak, makasih banyak Pak. Ya, ada yang lain yang mau bertanya? Tapi kalau dilihat-lihat di modulnya ya Pak, itu rata-rata awalnya pada pakai turunan ya Pak. Emang model matematika itu dia aplikasi dari turunan gitu Pak? Bukan aplikasi dari turunan ya. Model matematika itu adalah sebuah potret dari kehidupan, sebuah potret dari objek yang dimodelkan ya. Sebuah potret dari objek dimodelkan ya. Kenapa objek yang dimodelkan itu menggunakan turunan? Karena yang kita modelkan itu adalah perubahan dari objek. Biasanya cek ya. Discord dulu. Sekali lagi ya, kata-kata saya tolong diingat. Yang kita modelkan itu adalah perubahan dari objeknya. Ya, sekali lagi, yang kita modelkan adalah perubahan dari objeknya.
Sementara dalam bahasa matematika untuk mendapatkan atau untuk menggambarkan perubahan itu kita menggunakan turunan. Jadi kenapa modelnya menggunakan turunan? Karena yang pertama kali kita modelkan adalah perubahan dari objek itu. Dalam kasus kijang di cagar alam itu, yang pertama kali kita modelkan adalah perubahan dari populasi kijangnya, ya, bukan jumlah populasi kijangnya, tapi perubahan dari populasi kijangnya. Karena kita ingin menyatakan perubahan populasi kijang secara matematis, kita menggunakan turunan. Begitu ya. Apakah semua model itu harus lewat turunan? Apakah untuk membentuk model lewat turunan? Ya tidak harus, ya, tidak harus, tergantung kondisi objeknya, tergantung tujuan pemodelannya, ya. Kalau objeknya itu dinamis, tahu dinamis ya, dia berubah-ubah, maka akan lebih mudah kalau kita memodelkan menggunakan turunan, ya. Karena itu yang sudah sangat tepat gitu ya, secara matematis, secara fisik, kalau ada perubahan itu kita menggunakan turunan. Jadi kalau modelnya itu dinamis, hampir pasti kita menggunakan turunan. Tetapi kalau modelnya itu statis, tidak berubah terhadap waktu, ya, dari waktu yang manapun dia begitu, tidak ada perubahan, maka kita tidak perlu menggunakan turunan. Kita cukup menggunakan persamaan biasa yang kita namakan persamaan aljabar itu, ya. Y sama dengan AX plus B, misalkan Y sama dengan sin X plus C, misalkan. Itu kan persamaan aljabar biasa, ya, persamaan tanpa turunan, ya, bukan persamaan diferensial tapi persamaan aljabar, ya. Itu, ya. Jadi tergantung tujuan pemodelan kita, tergantung objek yang kita modelkan, ya. Selama objek kita itu dinamis, selama objek kita itu berubah-ubah terhadap waktu, maka pasti, ya, atau hampir pasti, ya, kita menggunakan turunan nanti dalam memodelkannya. Itu, ya. Ya Pak, baik Pak, paham Pak. Makasih banyak Pak. Ada yang lain, silakan yang mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi, ya, materi kita. Kita masuk di modifikasi dari model pertumbuhan populasi ketika ada kegiatan pemanenan, ya, atau harvesting model, ya, model pemanenan, ya. Nah, ini model ini dulu ditulis oleh kelompok 2, ya, angkatan 2017, ya. Ini ada 7 orang yang menulis ini, ya. Baik, saya bacakan saja, ya. Populasi adalah kumpulan individu dari suatu spesies yang sama yang menempati suatu tempat tertentu, ya. Laju pertumbuhan suatu populasi dapat dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu tingkat kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Ini penyederhanaan, ya, harusnya banyak, ya. Tadi kita tulis ada 10, mungkin lebih, ya, kalau mau kita detailkan lagi, ya. Laju pertumbuhan suatu populasi dapat dimodelkan ke dalam suatu persamaan diferensial yang dapat memprediksikan pertumbuhan suatu populasi secara eksponensial, ya. Terbatasnya sumber-sumber seperti ruang, makan, dan juga ada kepadatan populasi yang dapat menyebabkan populasi dibatasi oleh suatu daya dukung atau carrying capacity, ya. Sehingga pertumbuhan populasi akan secara kontinu menurun dan akhirnya akan berhenti atau punah. Hal ini terjadi apabila jumlah populasi sama dengan daya dukung lingkungannya, ya. Suatu populasi meningkat secara eksponensial. Ini pada awalnya terus, ya, pasti dia akan mengalami pelambatan, ya. Tapi pada saat mendekati
garis C dia akan landai ya, tetap naik tapi landai, dan semakin mendekati garis C naiknya semakin landai. Nah, itu karena tidak mungkin populasi itu akan menyentuh garis C atau tidak akan sampai pada garis C ya, karena C itu jumlah maksimalnya ya. Nah, model paling sederhana tentang populasi adalah model eksponensial yang kita tadi ya kita bahas ya, dx dt sama dengan ax, kalau tadi dkt dt sama dengan gamma kt ya. Di sini x, di sana kt ya, di sini a, di sana gamma tadi ya. Di mana x itu jumlah populasi, t itu ya waktu ya, lebih daripada 0 ya. Solusinya ini ya, xt sama dengan x0 dikalikan e pangkat at ya. Ini solusi yang tadi yang kita anggap tidak realistis tadi ya, karena tidak mungkin individu itu terus bertambah dengan jumlah yang tidak terbatas ya. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya ada beberapa populasi yang dapat diberikan pemanenan atau dengan fungsi hx ya. Kalau konstan ya h saja ya. Kalau proporsional hx, kalau kuadratik hx kuadrat ya. Jadi dari model eksponensial tadi, kalau ditambahkan dengan pemanenan, maka modelnya akan berubah menjadi, kalau nggak persamaan 3, 4, 5 ya, tergantung bentuk pemanenannya seperti apa. Apakah konstan, apakah proporsional dengan jumlah populasinya, atau kuadratik ya, lebih besar dari jumlah populasinya ya. Jadi modelnya dari dx dt sama dengan ax min h. Kenapa dikurangi h? Karena itu dipanen ya, dipanen sejumlah h secara konstan. Kalau yang kedua dipanen secara proporsional, berarti dikurangi hx ya, h dikalikan x, karena memanennya itu sejumlah individunya. Kalau individunya semakin banyak, dipanen semakin banyak. Kalau individunya semakin sedikit, dia dipanen semakin sedikit ya. Yang ketiga, dx dt sama dengan ax min hx kuadrat, itu berarti dia dipanen lebih besar dari populasinya ya. Ya pasti akan habis lama-lama kalau begini ya. Nah, ini model populasi dengan pemanenan ya, tapi model yang ditulis oleh teman-teman Anda ini, kakak angkatan Anda ini belum terlalu bagus ya. Kenapa? Karena model dasarnya model eksponensial. Padahal kita tahu model eksponensial itu model yang tidak bagus ya, yang tidak valid. Mestinya kakak angkatan Anda ini memakai model yang tadi modelnya itu belum saya sampaikan ya, itu namanya model logistik ya. Jadi model yang ini tadi, model yang terakhir tadi ya, yang ini KT sama dengan K0 dikalikan C E pangkat gamma T dibagi dan terusnya, itu disebut sebagai solusi model logistik ya. Sementara modelnya yang DKDT, nah ini ya model barunya DKDT sama dengan gamma KT dikalikan 1 min KT per C, itu disebut sebagai model logistik ya. Jadi kita sudah punya 3 model ya, model eksponensial, model logistik, dan model pemanenan ya. Nah, harusnya kalau kita mau membentuk model pemanenan, basisnya jangan dari model eksponensial, tapi dari model logistik ini ya. Dari model logistik ya, di persamaan ini ya, persamaan yang model baru itu ya. Harusnya tadi DKDT sama dengan, kalau kita mau membentuk model pemanenan ya, DKDT sama dengan gamma KT dikalikan 1 min KT per C dikurangi H gitu ya, atau dikurangi HX, atau dikurangi HX kuadrat. Bukan HX tapi HKT ya, karena X-nya di sini KT ya, dikurangi H, atau dikurangi HKT, atau dikurangi HKT kuadrat. Itu model pemanenannya ya. Jadi bukan yang dari model eksponensialnya ya. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Jadi ini modelnya kurang bagus sebenarnya ya, karena mungkin teman-teman Anda, kakak angkatan Anda ini mengambil referensinya kurang bagus ya. Nah, ini selanjutnya akan dijabarkan ya, bagaimana interpretasi dari model 3, 4, dan 5 ini ya. Kalau model pemainan konstan ya, maka untuk mencari perilaku modelnya, paling
mudah kita cari dulu titik equilibriumnya ya, titik equilibriumnya ya. Nah, titik equilibriumnya itu di sini adalah dari solusinya itu ya XP sama dengan X0 dikurangi H per A dikalikan E pangkat AT dikurangi, untuk titik equilibriumnya adalah H per A ya. Untuk kalau T-nya sama dengan 0 nanti kan akan ketemu H AX min H gitu ya, fungsi apa kita linearkan dengan menggunakan linearisasi. Anda belum ngambil teori sistem ya. Ya kita cari model linearnya aja pada intinya. Kalau AX plus H kalau dilinearkan ya jadinya adalah A ya, karena turunan terhadap X kan di situ A ya, diturunkan ya. Jadi ketemunya A berarti titik equilibrium dari X bar itu dia tidak stabil ya. Kenapa tidak stabil? Karena A itu kan dia positif ya. Kalau positif itu tidak stabil ya. Itu ada teorinya ya. Kalau titik equilibriumnya positif itu tidak stabil, kalau negatif itu stabil ya. Sebenarnya berdasarkan nilai eigennya ya, tapi karena ini cuma dimensi 1 jadi nilai eigennya dirinya sendiri ya, A itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat ini ya, untuk X0 lebih besar daripada H per A, maka solusi akan menjauh titik equilibrium ya. Nah, ini mengindikasikan populasi akan tumbuh secara positif menjauhi kepunahan ya. Kalau X0 itu lebih besar daripada H per A ya. X0 itu kan berarti individu awal ya. Kalau individu awalnya itu lebih besar daripada H per A, H itu yang jumlah yang dipanen ya. A itu adalah kelahiran bersihnya, angka kelahiran bersihnya. Maka populasi itu akan terus tumbuh ya. Meskipun dipanen dia terus tumbuh. Tapi kalau X0-nya sama dengan H per A, maka populasinya akan konstan ya, dipanen dengan sejumlah pemanenan yang sama sehingga dia konstan ya. Ya, konstan berarti tidak berubah populasinya. Sementara kalau X0 lebih kecil daripada H per A, maka solusinya akan bergerak ke titik equilibrium yang negatif, berarti dia akan mengalami kepunahan ya. Nah ini ya, jadi ini tiga kondisi dari sebuah pemanenan itu tergali tadi ya, jumlah individu awalnya berapa dan jumlah individu yang dipanen berapa ya. Nah itu tadi pemanenan secara konstan ya, sekarang pemanenan secara proporsional ya. Modelnya adalah dx dt sama dengan ax min hx ya. Nah sekali lagi sebenarnya ini kurang bagus karena modelnya dari eksponensial ya, baiknya modelnya dari yang logistik tadi itu ya, baru dikurangi hx ya. Nah modelnya dapat disebut sebagai dx dt sama dengan a min h dikalikan x harusnya ya, a min h dikalikan x, ini kurang x ya, persamaan 7 itu. Solusinya adalah xp sama dengan x0 dikalikan e pangkat a min h dikalikan t ya. Nah linearisasi dari h ya, dari perlinearan tersebut, maka kestabilan titik equilibrium X bar yaitu bergantung dari nilai A min H. Sehingga ada 3 kestabilan model ya. Kalau A min H-nya positif atau hanya lebih kecil daripada A, maka X bar merupakan titik equilibrium yang tidak stabil. Ya, karena dia positif ya. Kalau A min hanya sama dengan 0 atau hanya sama dengan A, maka X bar solusi dari model 7 merupakan solusi konstan, atau dengan kata lain, jika laju pemanenan proporsional sama dengan laju pemanenan proporsional, jumlah populasi tidak akan bertambah ataupun berkurang sepanjang T lebih besar daripada 0 ya.
Jadi kalau hanya sama dengan A, hanya sama dengan itu yang dipanen ya, jumlah yang dipanen sama dengan angka kelahirannya, maka populasinya akan konstan ya. Jadi misalkan lahir 3 dipanen 3 itu kan juga akan ya konstan ya, meskipun nanti juga ada yang mati ya. Kemudian yang ketiga, jika A min H lebih kecil dari 0, ya lebih kecil dari 0 berarti dia stabil ya, titik equilibriumnya itu hanya lebih besar dari A berarti ya. Nah, jadi kalau laju pemanenan lebih besar daripada laju pertumbuhan ekstrinsik, maka populasi akan berangsur-angsur punah ya. Dia akan berangsur-angsur punah karena dia dipanen melebihi dari angka kelahirannya ya. Nah, ini gambarnya ya, gambar yang pertama itu menjelaskan tadi ya, menjelaskan yang pertama ini yang populasinya akan terus naik jauh dari kepunahan, yaitu ketika yang dipanen lebih kecil daripada angka kelahirannya ya. Itu akan naik. Kalau yang dipanen sama dengan angka kelahirannya itu akan stabil, dan kalau yang dipanen melebihi angka kelahirannya itu akan punah ya. Populasinya akan punah. Jadi ketika populasi dengan pemanenan itu tergantung dari bagaimana model pemanenannya, bagaimana jumlah pemanenannya ya. Di sini dikarakterisasi ya. Jumlah pemanenan itu karena bisa lebih besar daripada A bisa sama dengan A, bisa lebih kecil dari A. Ya. Kalau dia lebih besar dari A, maka populasinya, nah ini sama ya, pemanenan secara kuadratik. Kemudian titik X-nya X1 sama dengan 0 dan X2 sama, kalau titik equilibrium X1 sama dengan 0 akan memberikan turunannya hanya positif sehingga tidak stabil. Dengan demikian semua solusi akan menjauh titik equilibrium, berarti individunya tetap ada ya. Untuk titik equilibrium X2 sama dengan A per H memberikan ya turunan terhadap X-nya adalah negatif A lebih kecil dari 0, sehingga titik equilibrium ini adalah titik equilibrium yang stabil ya. Dengan kata lain solusinya akan mendekati titik equilibrium ya. Ya, jadi ini ya gambarnya ya, gambar potret fasenya. Ini ada titik tadi ya A per H dan ada titik 0 ya. Kalau titik itu, titik yang ada di pojok itu dia tidak stabil, jadi dia garis merahnya itu akan menjauh. Sementara titik A per H ya, titik A per H itu garis lurus yang di tengah itu dia titik yang stabil, sehingga garis-garis merah itu akan menuju ke garis yang hitam A per H itu ya. Nah, analisis dan simulasi pada gambar 4 memperlihatkan bahwa model ini akan selalu mempertahankan eksistensi dari populasi, di mana jumlah populasi tidak akan mengalami kepunahan dan mendekati A per H sepanjang T yang positif. Ya, jadi kalau pemanenannya kuadratik ya, H dikalikan X kuadrat tadi ya, itu menjamin ternyata menjamin ini ya, populasinya itu tidak akan pernah punah. Tapi populasinya itu lama-kelamaan akan stabil di angka A per H. Ya, di angka A per H. Namun secara biologis hal ini tercapai apabila A per H lebih besar daripada
1 ya. Dengan kata lain, perbandingan antara laju pertumbuhan intrinsik dengan laju pemanenan kuadratik harus lebih besar dari 1 ya. Kalau A per H-nya lebih besar dari 1, maka populasinya akan stabil. Tapi kalau lebih kecil dari 1, maka populasinya tidak stabil ya. Akan punah ya. Kenapa kok 1? Nah, ini yang kenapa kok A per H harus lebih besar daripada 1 ya. Supaya populasinya tidak punah itu ya, maka A per H-nya harus lebih besar daripada 1 ya. Kalau lebih kecil daripada 1 kan nanti lama-kelamaan dia akan habis ya. Nah, gitu ya. Jadi ini kesimpulannya dalam model pemanenan itu ya. Yang kalau pemanenannya konstan, dia akan terjaga apabila populasi lebih besar daripada H per A ya. Dan untuk pemanenan model proporsional akan terjaga apabila hanya lebih kecil dari A atau lebih kecil sama dengan A ya. Dan dalam dalam model pemanenan kuadratik hanya populasi akan terjaga jika A per H lebih besar dari 1 ya. Ya, nanti bisa Anda baca sendiri ya, bisa Anda baca sendiri secara lebih detail, dibaca-baca lagi. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ya ke saya ya. Saya sekilas membaca ya, karena ini ternyata modelnya masih kurang bagus ya, karena dia pakai modelnya model eksponensial yang ditambahkan pemanenan. Sementara harusnya pakai model yang logistik. Cuma karena kalau pakai logistik nanti memang solusi matematisnya jadi lebih rumit ya, karena modelnya juga lebih kompleks tadi ya. Kalau pakai kuadratik memang lebih sederhana matematisnya, tapi modelnya kurang bagus ya, memang ada plus minusnya. Baik ya, itu ya kira-kira yang bisa kita pelajari di siang hari ini ya, sekilas tentang model logistik dan model pemanenan ya. Tadi kita awali dulu dengan model eksponensial ya. Jadi ada 3 model yang sudah kita pelajari. Yang pertama model eksponensial. Model eksponensial itu model yang ini tadi ya. Nah, ini ya. DK/dt sama dengan gamma KT itu namanya model eksponensial. Kemudian yang kedua model logistik ini ya. DK/dt sama dengan gamma KT dikalikan 1 min KT per C. Itu model logistik. Yang ketiga model pemanenan. Nah, ini ada 3 ya. Pemanenan konstan, pemanenan dengan proporsional, dan pemanenan kuadratik ya. Masing-masing kalau konstan tadi tinggal dikurangi H, model yang ada dikurangi H. Kalau pemanenan proporsional, model yang ada dikurangi HX. Kalau pemanenan kuadratik, model yang ada dikurangi HX kuadrat ya. Itu model pemanenan ya. Nah, kita masih bicara populasi dengan satu spesies ya. Tidak ada spesies yang lain yang kita modelkan ya. Nah, pekan depan kita akan membicarakan model populasi yang 2 spesies ya, spesies A dan spesies B ya. Yang 2 spesies itu punya 2 hubungan ya. Yang pertama hubungan hubungan mangsa dan pemangsa ya, satunya menjadi mangsa, satunya yang dimangsa. Dan yang kedua hubungannya hubungan memperebutkan makanan ya. Tidak ada yang jadi pemangsa, tapi masing-masing punya kepentingan memperebutkan makanan. Itu nanti kita bahas pada pekan berikutnya ya. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan ya di kuliah hari ini. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terlebih dahulu. Anda sudah membuat kelompok belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, ada berapa kelompok semuanya? Ada yang ingat?
Oke, gini aja ya, nanti kelompoknya di-share di grup ya, kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Di-share di grup biar kelihatan ya, ada berapa kelompok dan masing-masing kelompok anggotanya siapa saja. Untuk persiapan di paruh kedua kuliah kita nanti ya. Dan setelah ini nanti silahkan Anda kalau sudah punya kelompok mulai mencari tema ya, mencari tema tentang apa yang bisa ya, tentang apa yang mau dimodelkan ya, temanya terkait dengan permasalahan keumatan ya. Kalau sempat besok insya Allah saya tampilkan beberapa ini ya, beberapa tema yang sudah pernah dibahas oleh kakak-kakak angkatan Anda sebelumnya ya, supaya Anda punya gambaran kira-kira tema apa yang bisa Anda bahas. Saya kira begitu ya. Sekali lagi nanti tolong kelompoknya di-share di grup WA supaya saya bisa melihat total ada berapa kelompok dan proporsinya seperti apa sebaran kelompoknya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan ya. Kita akhiri perkuliahan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.